semalam enggak dihitung i'tikaf. Menurut mazhab Syafi'i iaitu qadra yusamma aqufan ay iqamah bihaisu yakunu zamanuha fawqa zamani tuma'ninah fi ruku'. Yang disebut i'tikaf sekira-kira dia berdiam di masjid, kalau orang lihat maka menganggap dia sudah i'tikaf. Berapa ukurannya? Salat di Masjidil Haram sekali salat pahalanya 100,000 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali, bukan 100,000. Masjidil Haram lebih utama dalam urusan fadilah, tempat kemuliaan, karena di dalamnya ada rumah Allah iaitu Kaabah. Nah, jadi itu kalau sengaja menazarkan i'tikaf. Berikutnya, ketika i'tikaf apa saja yang disunnahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah belajar dalam beberapa pertemuan tentang banyak perkara seputar hukum-hukum Ramadan. Kita sudah belajar rukun puasa, kemudian pembatal-pembatal puasa, sunnah-sunnah dalam puasa, dan makruh-makruh, perkara yang makruh dalam Ramadan. Dan terakhir kita belajar tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh berbuka puasa, mulai dari safar, orang yang sakit, kemudian orang-orang yang hamil, menyusui, lalu orang tua yang sudah tidak sanggup puasa lagi, dan semua itu, dan termasuk orang yang dipaksa, itu menjadi penyebab dibolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka puasa. Baik. Malam ini kita akan belajar tentang i'tikaf, karena salah satu daripada penghias Ramadan adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini secara bahasa artinya al-iqamah 'ala syai', yaitu menetap pada suatu. Jadi i'tikaf artinya secara bahasa menetap pada sesuatu. Sedangkan menurut syariat yaitu al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah, menetapkan diri atau berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus, yaitu niat i'tikaf. Masalah i'tikaf Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Allah katakan, janganlah engkau melakukan hubungan suami isteri di saat engkau sedang melakukan i'tikaf
Al-Baqarah 187. Kemudian i'tikaf ini juga Allah sebutkan sudah menjadi salah satu ibadah pada umat-umat terdahulu. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal-aqifin wal-ruk'is sujud. Dan kami telah melakukan perjanjian kepada Ibrahim, Ismail, agar mereka menyucikan rumah, yaitu rumah kami, maksudnya rumah Allah, dengan cara melakukan tawaf dan beriktikaf dan rukuk dan sujud. Jadi sudah dari dulu iktikaf ini ada. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail telah melakukan i'tikaf setelah mendirikan Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra al-awakhir. Rasulullah itu beriktikaf 10 terakhir min Ramadan, dari Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Lalu kemudian diikuti i'tikaf itu oleh isteri-isterinya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Nabi pun ikut i'tikaf dari semenjak Nabi hidup sampai Nabi setelah meninggal. Mereka beriktikaf di dalam bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir. Apa tujuan i'tikaf ini? Tujuannya adalah untuk mensucikan hati, membersihkan jiwa dari syahwat al-mubahah, dari keinginan-keinginan yang dibolehkan. Jadi kalau syahwat yang haram itu tanpa i'tikaf pun memang sudah haram. Tapi syahwat yang dibolehkan maksudnya adalah keinginan-keinginan dunia, kita putuskan dengan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid, tidak melakukan perkara-perkara yang duniawi, lalu berharap pahala yang besar dari ridha Allah. Dan Allah menyukai orang-orang yang melakukan i'tikaf. Sedangkan i'tikaf dalam Ramadan itu ditambah tujuannya, yaitu demi perjuangan mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu tujuannya, ya. Nah, kemudian apa hukumnya i'tikaf? I'tikaf ini ada 3 hukum, Bapak Ibu. Ada 3 hukum i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf itu sunnah biasa maksudnya, yaitu kapanpun selain Ramadan kita ingin melakukan i'tikaf, maka hukumnya sunnah. Kita masuk ke masjid dengan niat i'tikaf, maka dihitunglah pahala i'tikaf, baik pagi, siang maupun malam. Kita hari ini, sekarang ini sedang berada di masjid, lalu kita berniat i'tikaf, maka sunnah kita dapat pahala ini. Kemudian i'tikaf menjadi sunnah muakkad, naik lagi menjadi sunnah muakkad kapan? Yaitu fil 'ashril awakhir min Ramadan, ketika dilakukan di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau hari-hari selain Ramadan, i'tikaf itu sunnah. Kapanpun Bapak pergi Jumaat, itu masuk masjid niatkan i'tikaf. Mau salat maghrib, setelah itu ada pengajian, niatkan i'tikaf. Oh, istirahat di masjid sebentar, dari kantor capek, masuk masjid, niatkan i'tikaf. Jadi itu sunnah di luar Ramadan. Di dalam Ramadan naik derajatnya menjadi sunnah muakkad, ya. Dan tentu karena
di malam 10 terakhir ini, malam yang Allah janjikan. Ada satu malam yang malam itu siapa yang beribadah di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala lebih utama daripada melakukan ibadah 1000 bulan. Jadi Allah mengatakan khairun min alfi syahrin. Jadi pahalanya bukan 1000 bulan. Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih. Dan itu semua ibadah. Saya sudah pernah bilang di masjid yang lain, kalau 10 terakhir itu kita standby melakukan ibadah apa saja, apapun jenis ibadahnya dikali lipatkan pahalanya seperti beribadah 1000 bulan. Nah, ini bonus dari Allah bagi yang berjuang di 10 terakhir Ramadan. Bagi yang sempat salat maghrib, salat isya, maka dia dapat pahala seperti salat maghrib dan isya melebihi 1000 bulan. Bagi yang sempat qabliyah, ba'diyah, maka dia dapat pahala melakukan salat sunnah itu melebihi 1000 bulan. Jadi seperti kita salat qabliyah dan ba'diyah lebih daripada 1000 bulan, berarti 83 tahun 4 bulan. Bagi yang sempat bersedekah malam itu, makanya sunnah sedekah 10 terakhir Ramadan, malam-malamnya pun sedekah. Apakah memberi makan orang sahur ataukah sedekah ke fakir miskin di malam itu, ya, maka dia dapat pahala bersedekah seperti bersedekah 83 tahun 4 bulan. Tapi mana pahala itu? Pahala itu disimpan oleh Allah. Disimpan. Kapan dibongkar? Nanti ketika kita membutuhkannya, yaitu di hari kita mengalami kesulitan, yaitu hari kiamat. Di situ baru dibuka celengan kita semuanya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Nah, jadi kalau 10 terakhir Ramadan itu memang disunnahkan muakkad, sangat dikuatkan untuk melakukan i'tikaf. Kemudian hukum ketiga i'tikaf adalah al-wujub fi halatin nazri, iaitu wajib. Kapan i'tikaf menjadi wajib? Kalau i'tikaf itu dinazarkan, ya, dinazarkan. Misal saya kalau mendapatkan anak perempuan, maka saya akan beriktikaf di masjid selama seminggu misal. Itu iktikaf wajib. Kalau enggak dilakukan berdosa. Ya. Nah, jadi iktikaf itu ada 3 hukum yang disesuaikan dengan tujuan dan kapan waktu iktikaf. Berikutnya, syarat sah i'tikaf. Syarat umumnya yaitu al-Islam. Syarat umum Islam, kemudian al-aqlu wa tamyiz. Syarat i'tikaf itu baru sah orang Islam. Orang kafir walaupun berdiam di masjid lama-lama, walaupun dia niat i'tikaf enggak diterima. Yang kedua al-aqlu, berakal. Maka tidak sah i'tikaf dari orang gila, walaupun banyak orang gila yang i'tikaf di masjid. Lalu tamyiz. Tamyiz ini mendekati baligh tapi belum baligh, mumayyiz. Enggak disyaratkan i'tikaf itu harus baligh. Anak-anak kita bawa ke masjid di 10 terakhir Ramadan, umurnya sudah umur mumayyiz. Mumayyiz itu mendekati baligh sekitar 10 tahun lah. Artinya kalau kita bilang diam-diam, kalau kita bilang ini begini, dia faham. Itu mumayyiz, sudah mulai sadar dan faham. Kita bawa, maka dia dapat pahala i'tikaf. Tapi bukan untuknya, karena enggak ada kitab untuk mencatat amalnya. Jadi itu siapa? Untuk ayah dan ibunya yang membawanya ke masjid untuk i'tikaf. Maka bapak bawa anak-anak ke masjid i'tikaf boleh tidak? Boleh. Syaratnya jangan ganggu masjid, dapat pahala untuk bapak,
tapi jangan kasih tahu dia waktu subuh. Nah, tadi malam kita i'tikaf, kamu enggak ada pahalanya, pahala untuk bapak. Malam besok dia enggak mau datang lagi, Pak. Nah, karena dia enggak dapat apa-apa. Jadi enggak disyaratkan harus baligh. Nah, kemudian an-niyah, wajib berniat. Kalau enggak sah i'tikaf. Niat tidak ditentukan kalimatnya, asal sudah masuk ke pintu masjid langsung aja bersihkan di hati, saya i'tikaf karena Allah Ta'ala. Jangan bilang 2 rakaat, karena i'tikaf enggak ada rakaatnya. Jangan niat nawaitu shauma ghadin, itu niat puasa. Jadi kayak mana niatnya? Enggak ada kalimat khusus. Begitu masuk langsung saya berni'tikaf karena Allah Ta'ala. Masuk hari Jumat kalau selain Ramadan, begitu masuk pintu masjid, nawaitul i'tiqafa lillahi ta'ala, aku berniat i'tiqaf karena Allah Ta'ala. Selesai di situ. Jadi kalau enggak ada niat, enggak dihitung i'tikaf walaupun 50 menit, 5 jam, 5 hari duduk di masjid, kalau enggak ada niat i'tikaf enggak dihitung. Di situ makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu harus ada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau enggak ada niat maka tidak sah. Karena i'tikaf itu termasuk ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur prosedurnya. Berbeda dengan ibadah ghaira mahdhah, enggak diatur. Contoh Pak, sedekah, enggak perlu niat sedekah, begitu kasih sudah dianggap sedekah. Bapak buang batu dari jalan supaya enggak kena orang lain, ketika kita sepak batu itu ke samping, itu kita sudah dapat pahala. Enggak mesti sebelum sepak niat dulu, sengaja aku sepak batu ini karena Allah Ta'ala. Belum kita sepak, kita dah sepak sama orang. Itu kalau yang ibadah ghair mahdhah, yang enggak diatur prosedur, enggak perlu niat khusus. Tapi kalau ibadah mahdhah itu niat khusus. I'tikaf termasuk ibadah mahdhah, diatur tata caranya. Maka kalau enggak niat, ni kayak gini misal kita duduk kan Pak, ada yang niat ada yang belum kan. Yang enggak niat enggak dapat pahala i'tikaf. Makanya ketika masuk masjid langsung sengaja saya i'tikaf karena Allah, bukan di mulut, di hati. Makanya disyaratkan, jumhur ulama mensyaratkan niat. Kemudian syarat kedua adalah al-lubsu fil masjid, harus ada masa berdiam. Berapa lama yang disebut berdiam? Jadi al-lubsu fil masjid ni enggak dihitung i'tikaf. Kalau cuma numpang lewat saja, jadi masuk ambil anak kunci lalu balik lagi, itu tidak disebut i'tikaf, harus ada diamnya. Nah, ukuran diam itu para ulama berselisih pendapat. Berapa lama yang disebut i'tikaf? Menurut mazhab Hanafi, baru disebut i'tikaf muddatan yasirah ghaira mahdudah. Yang penting diam sebentar di masjid, enggak ditentukan berapa lama, yang penting diam sebentar. Berduduk sebentar, berdiam diri sudah disebut i'tikaf. Menurut mazhab Maliki, yauman wa lailah, baru dihitung i'tikaf kalau kita berdiam di masjid 1 hari 1 malam. Jadi kalau kurang dari sehari semalam enggak dihitung i'tikaf. Menurut mazhab Syafi'i, yaitu qadra yusamma aqufan ay iqamah, bihaisu yakunu zamanuha fawqa zamani tuma'ninah fi ruku'. Yang disebut i'tikaf sekira-kira dia berdiam di masjid, kalau orang lihat maka menganggap dia sudah i'tikaf. Berapa ukurannya? Sekira-kira seperti tuma'ninah di dalam ruku'. Kita ruku', ukuran tuma'ninah dalam ruku' adalah sekurang-kurangnya sekali membaca doa ruku' atau zikir ruku', subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau boleh tambah wa bihamdi. Itu sekurang-kurangnya kita duduk, ukuran itu
berarti sudah dihitung i'tikaf. Berarti berapa detik itu, Pak? Macam kita masuk sebentar, duduk sebentar, itu sudah dihitung i'tikaf. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali 1 jam, sekurang-kurangnya 1 jam baru dihitung i'tikaf. Nah, ini berarti syarat berikutnya yaitu al-lubsu, harus ada diamnya di masjid. Maka enggak dihitung i'tikaf seperti saya bilang tadi, masuk ambil sesuatu keluar lagi, itu enggak dihitung i'tikaf. Nah, kemudian syarat i'tikaf berikutnya adalah at-taharah minal janabah wal haid wan nifas, harus suci, harus suci dari junub, haid, nifas. Maka enggak boleh i'tikaf dan enggak sah kalau berdiam diri di masjid dalam keadaan penghalang tadi, junub, haid, nifas. Makanya kan orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid, orang haid tidak boleh berdiam diri di masjid, kecuali abiri sabil, hanya numpang lewat, baru boleh lewati masjid. Kemudian bagi seorang istri kalau mau i'tikaf, iznu zawji li zawjatihi, harus minta izin kepada suaminya. Fala yasihu i'tikaful mar'ah bighairi izni zawjiha, tidak sah seorang istri i'tikaf kecuali dengan izin suaminya, enggak sah. Istri itu kalau melakukan perbuatan sunnah itu izin suami, malah enggak boleh puasa sunnah kalau enggak izin suami. Istri mau puasa Senin, nyan payah dah izin ni le, balintu tanya sama suami, bang bolehkah kandang Dinda puasa besok Senin? Boleh. Kalau kanda menjawab tak boleh, jangan puasa. Jadi jangan lawan-lawan kanda, irona ci ibli hajin hanabi long puasa Senin. Jangan. Karena kenapa? Taat pada suami lebih utama daripada melakukan amalan sunnah. Karena taat suami itu wajib. Ibu masuk surga di tangan suami lebih cepat daripada 1000 rakaat salat sunnah. Makanya kan Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin, setiap istri salat khamsah, cukup hanya salat 5 waktu saja, enggak usah salat-salat sunnah pun okey. Wa shamat syahraha, cukup hanya puasa Ramadan saja, enggak usah puasa-puasa sunat pun boleh. Wa hafizat farjaha, cukup jaga diri dan kehormatan, pakai jilbab bagus, tidak genit sama orang, jaga kehormatan, jaga aurat, kalau keluar rumah tutup kepala. Dan yang keempat, wa ta'at zaujaha, lalu dia taat pada suaminya. 4 perkara cuma disebut sama Nabi, enggak lebih. Model isteri begini, walaupun tanpa salat sunnah, enggak ada puasa sunnahnya, tapi dia jaga diri dan taat pada suaminya. Wa qila laha yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggilnya di hari kiamat, lalu berkata, udkhulil jannah, kata Allah, wahai para isteri yang melakukan 4 perkara ini di dunia, masuklah kalian ke surga. Masuk. Lebih dahsyat lagi, min abwabin syi'ti, pilihlah pintu mana yang kau sukai. Kan ini jalan menuju surga. Salat sunnah dilakukan 1000 kali, tapi melawan lakau yang saleh. Yang enggak boleh dilawan itu kalau lakaunya saleh, Pak. Tapi kalau lakaunya palih, itu lawan saja, enggak apa-apa itu. Misal rintu main judi, isteri sudah ingatkan, jangan main judi bang, dibarahinya, itu boleh lawan. Enggak boleh taat dalam bermaksiat. Tapi kalau lakinya saleh, wajib taat, wajib taat. Walaupun sehari cuma bawa pulang 10.000, selama dia masih berusaha, wajib taat. Makanya dalam i'tikaf pun tidak sah i'tikaf isteri tanpa izin suami, karena i'tikaf itu sunnah. Baru pukul 5 Pak, apa menung? Itu baru jam 5 sore. Sekarang jam berapa? Saya nanti enggak lihat waktu pula. Berapa?
7 kurang 40. Saya fikir masih belum maghrib ni kan. Ya. Kita lambat-lambat nanti enggak habis masalah i'tikaf ini. Jadi itu syarat-syarat sahnya i'tikaf. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah tahu masalah ini, makanya kapanpun masuk ke masjid, baik salat duhur, niatkan i'tikaf segera. Maka dihitung pahala selain pahala salat, dihitung pahala. Dalam Ramadan itu niat masuk i'tikaf. Ya. Setiap hari masuk masjid. Nanti paling kuatnya di 10 terakhir Ramadan. Baik, berikutnya. Kalau seandainya i'tikaf itu wajib, iaitu i'tikaf nazar, maka dia harus sesuai dengan nazarnya. Kalau dia menentukan satu masjid, maka dia wajib beriktikaf di masjid itu. Ya, tidak boleh beriktikaf di masjid yang dia tidak nazarkan. Ya. Kecuali dia enggak menyebut nama masjid. Misal kalau saya punya anak perempuan, saya akan beriktikaf di masjid fulan atau masjid di tempat ini, maka wajib ke situ i'tikafnya. Makanya jangan memperberat diri dalam nazar. Bilang aja masjid yang mana terserah, pilih. Kalau dia berniat i'tikaf nazar di 3 masjid yang utama, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, maka wajib memilih salah satunya. Namun bisa terwakili dengan Masjidil Haram maqamaha. Contoh, dia niat i'tikaf Masjidil Aqsa, kerana sedang dijaga oleh Israel, oleh Yahudi, kan enggak bisa masuk tu, maka boleh digantikan oleh Masjidil Haram. Tapi enggak boleh sebaliknya. Kalau sudah niat Masjidil Haram, enggak boleh ke Masjidil Aqsa. Dan derajatnya masih di bawah Masjidil Haram. Begitu juga kalau orang berniat untuk beriktikaf di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, seandainya tidak bisa melakukannya, maka boleh digantikan oleh Masjidil Haram. Tapi enggak boleh sebaliknya, wala aqsuha, enggak boleh sebaliknya. Kalau niat Masjidil Haram, enggak bisa diganti oleh 2 masjid ini, karena kedudukan Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram, sekali salat pahalanya 100.000 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali, bukan 100.000. Masjidil Haram lebih utama dalam urusan fadilah, tempat kemuliaan. Karena di dalamnya ada rumah Allah, iaitu Kaabah. Nah, jadi itu kalau sengaja menazarkan i'tikaf. Berikutnya, ketika i'tikaf, apa saja yang disunnahkan? Yang pertama, yustahabbu lil mu'takif al-istighal bi ta'atillah ta'ala, ka zikrillah wa qiraatil Quran wa muzakaratul ilmi. Selama i'tikaf disunnahkan untuk melakukan kegiatan amal saleh, zikir, baca Quran atau menuntut ilmu. Itu pahala i'tikaf dapat, pahala menuntut ilmu dapat, baca Quran dapat. Pokoknya kita kalau seorang muslim, seorang mukmin, itu dipenuhi dengan pahala apa? Hari-hari kita ini dipenuhi oleh pahala. Senyum pahala, sedang gembira memasang wajah yang bagus untuk orang, pahala. Bersihkan masjid, pahala. Bersihkan WC masjid, pahala. Pokoknya kalau mukmin tu, semua yang dia lakukan itu berpahala, selama dia tahu bahawa ilmunya dia lakukan kerana Allah. Dia sakit, pahala. Dia bersabar di atas sakitnya, pahala. Enggak sembuh-sembuh, pahala. Mati dalam sakit, pahala. Itu kalau mukmin. Tapi kalau kafir, sebaik apapun enggak ada yang jadi pahala. Sakit lama-lama pun tidak jadi pahala. Maka itulah seorang mukmin. Makanya dalam i'tikaf itu, lakukan apapun. Capek baca Quran, zikir. Capek berzikir, tuntut ilmu, bawa buku tafsir. Selama i'tikaf dalam Ramadan tu, bawa buku-buku, buku tafsir. Capek baca Quran, baca buku. Jadi yang bentuknya mendekat ke Allah. Jangan baca buku novel, jangan bawa laptop untuk main game. Itu nanti masuk ke dalam bab makruh selama i'tikaf. Kan ada orang bawa HP i'tikaf, Pak, taruh bantal, kakak main WA, Instagram,
Facebook, itu selama i'tikaf dia telah melakukan perkara yang makruh. Apalagi sempat di dalam itu muncul video-video yang tidak baik, itu bisa menghilangkan pahala i'tikaf. Nah, itu makanya sunnahnya adalah melakukan amal saleh. Kemudian sunnah berikutnya asyam. Kalau bisa i'tikaf sambil puasa itu lebih bagus. Kita tentu dalam Ramadan dapat itu, malam kita i'tikaf sambil puasa, siang puasa, malam kemudian i'tikaf, besok siang lagi puasa, maka itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, ayakun al-i'tikaf fil masjidil jami'. Sunnah hukumnya i'tikaf itu di masjid jami'. Yang dimaksud di sini bukan nama masjid. Jadi kan bikin masjid jami' Lancang Garam. Yang dimaksud al-masjidul jami' di sini adalah yaitu huwallazi tuqamu fihil jamaah, tuqamu fihil jum'ah, yaitu masjid yang ada Jumat. Jadi semua masjid boleh i'tikaf. Semua masjid boleh i'tikaf. Yang lebih sunnah di masjid yang ada Jumatnya. Di luar masjid itu boleh tidak? Misalnya kita i'tikaf di masjid ini, Pak, boleh. Ini masjid ini. Jadi syarat yang disebut masjid adalah satu bangunan yang telah diwakafkan kepada Allah. Jadi bentuknya bangunan diwakafkan kepada Allah. Jadi bukan lagi dianggap hak milik pribadi, sudah diwakafkan, baik wakaf bersama atau wakaf perseorangan. Kemudian di dalamnya didirikan salat 5 waktu secara rutin, ada imam, ada muazzin yang diatur, itu sudah disebut masjid. Dan semua peraturan masjid masuk situ. Kita boleh salat tahiyatul masjid. Di sini tahiyatul masjid, jadi jangan kasih niat tahiyatul menasah. Cuma kita orang Aceh itu memberi nama masjid-masjid kecil yang bukan masjid yang ada Jumat, kita kasih nama lain. Di situ orang agak kacau balau memikirkannya, sehingga orang memberi nama nyankan masjid menasah, itu musalla, itu langgar, itu surau. Atas nama syarat tadi dapat, itu sudah masjid. Cuma katanya tak pedunan lain. Karena dalam pikiran kita yang namanya masjid yang ada Jumat, yang ada Jumat namanya Masjidul Jami', masjid yang didirikan untuk jami', melakukan Jumat. Nah, jadi kalau begitu bolehkah i'tikaf di menasah-menasah selama syarat tadi dapat? Memang hidup, menasahnya hidup di solat 5 waktu. Boleh, Pak. Tak mesti di masjid besar. Sunnah di masjid besar. Di sini pun boleh. Maka kalau mau hidupkan i'tikaf di sini boleh, tidak mengapa. Pahalanya sama tidak? Ya beda-beda 11-12 lah. Ya, berarti di tempat yang disunnahkan kan lebih besar sedikit pahalanya, tapi enggak mengurangi pahala kalau kita i'tikaf di menasah. Jadi jangan ada yang nanti berfikir panesah i'tikaf menasah itu akibat enggak pernah mengaji di malam Senin, ya. Enggak pernah mengaji akibatnya begitu. Jadi merasa itu bukan masjid. Sunnah saja di masjid yang ada Jumatnya. Lalu kemudian sunnah berikutnya selama i'tikaf, alla yatakallam illa li khairin, jangan bicara kecuali yang baik. Wala yashtum, janganlah dia mencaci maki. Wala yantiqu bi ghaibah, jangan mengupat. Wa namimah, mengadu domba. Au lagwin, ataupun melakukan perkara yang sia-sia. Jadi selama i'tikaf sebuah partai yang partainya kumpul di tempat i'tikaf di masjid, bicaranya persiapan menuju 2020, itu bisa menghilangkan pahala i'tikaf. Jadi jangan jadikan masjid sebagai perpindahan dari kedai kopi selama i'tikaf. Orang i'tikaf tapi kepindah lagi dari kedai kopi, beli kopi, duduklah sama-sama di masjid, bergahabar nyojih so tapi pilih nyojih. Itu malah makruh dilakukan di masjid. Makanya bersambung antara sunnah dengan makruh. Apa saja yang makruh selama i'tikaf? Yaitu melakukan perbuatan sia-sia seperti yang disebutkan tadi. Semua yang melawan sunnah tadi makruh. Kemudian al-hijamah wal fasdu, melakukan bekam dalam masjid, donor selama i'tikaf. Selama sudah niat i'tikaf, jangan lakukan bekam, jangan melakukan fasdu. Fasdu itu mengeluarkan darah, bentuknya suntik, donor atau apa saja, ya. Karena dikhawatirkan akan mengotori masjid. Lalu
jangan lakukan kegiatan tangan, maksudnya kegiatan-kegiatan pekerjaan. Contoh kanasjis suf wal khiyatah, jadi kita menjahit atau menenun. Jadi dalam masjid bawa benang, pegat dedah, kan dulu kan pernah viral tas rajut. Jadi bawa ke masjid selama iktikaf, sudah selesai 3 tas rajut selama iktikaf. Makruh membuat amalan-amalan seperti itu, ya. Jadi jangan disulam ini, sulam itu, bawa ini, bawa itu, melukis dalam masjid. Begitu juga wal bai' wasyira', jual beli jangan lakukan selama iktikaf. Kalau sudah niat iktikaf, makruh, bisa menghilangkan pahalanya melakukan jual beli. Kadang-kadang kita enggak bawa barang, bawa brosur, akhirnya nak barang baru. Yang sedang iktikaf, kita ambil kesempatan jual jilbab, jual bros, jual kuih hari raya. Kita enggak jual langsung barangnya, kasih nampak gambar, sama apa. Jadi itu makruh melakukan jual beli di dalam masjid selama iktikaf. Kalau di luar iktikaf, masuk ke masjid melakukan jual beli, itu makruhnya lebih tinggi lagi. Jadi misal di masjid kita tawar-tawarkan barang, Nabi mendoakan orang yang begitu. Apa doanya? Semoga bangkrutlah perdagangannya. Itu doa Nabi kepada orang yang jual beli di dalam masjid, ya. Berikutnya pembatal i'tikaf apa saja? Yaitu melakukan hubungan suami istri. Ini maksudnya bukan melakukan di masjid. Mana orang melakukan di masjid, dia pulang ke rumah melakukan dengan istrinya, batallah i'tikaf itu. Jadi kayak mana cara baliknya? Mandi junub, balik lagi ke masjid, ulang lagi niat i'tikaf. Kemudian keluar dengan sengaja dari masjid tanpa hajat. Jadi bukan karena ingin wudu, bukan karena mau buang hajat. Keluar, duduk-duduk luar masjid, duduk di balai masjid, keluar merokok, batal tu pahala i'tikaf itu. Jadi kalau masuk, maksudnya kalau nanti masuk harus niat lagi. Kalau cuma pergi ke masjid, ke tempat wudu untuk wudu, balik enggak perlu niat lagi, bersambung tu i'tikafnya tadi. Jadi batalnya di situ, ya. Kemudian ar-riddah, murtad, as-sukru, iaitu mabuk, al-junun, gila, al-haid wa nifas, ya. Nah, itu semua adalah pembatal i'tikaf. Sedang i'tikaf haid, maka harus keluar lalu bersihkan diri dan tidak boleh lagi berada di masjid. Baik. Jadi kita selama i'tikaf ni, kesimpulan terakhir, selama i'tikaf dalam masjid, kalau sudah keluar yang enggak membutuhkan, kan model kita i'tikaf selama ini Pak bukan i'tikaf sempurna. I'tikaf Nabi itu bagaimana? Masuk malam 20, enggak keluar-keluar kecuali subuh hari raya. Itu i'tikaf Nabi. Tambah malam 20, enggak keluar-keluar Pak, subuh hari raya baru keluar. Itu i'tikaf Nabi. Sampai Nabi kalau menginginkan sesuatu, dia masukkan kepalanya ke pintu rumah dari mihrab tu, dia masukkan kepalanya dari gorden, dia panggil Aisyah, dia enggak keluar dari masjid, enggak masuk ke rumah. Itu i'tikaf yang paling sempurna, enggak pulang-pulang. Jadi kalau cuma ke WC, cuma pulang aman, masih bersambung i'tikaf. Tapi yang kita lakukan selama ini kan enggak bisa begitu Pak. Kalau kita lakukan seperti itu, kita diiktikafkan dari kantor kita. Kita 10 hari kita enggak ambil cuti, enggak apa-apa, tiba-tiba hilang dari kantor, diiktikafkan itu. Maka kayak mana? Banyak orang selama ini malam iktikaf, subuh habis salat subuh dah hilang kerja. Nah, itu waktu balik harus niat kembali. Jadi enggak bisa bersambung, batal dengan keluar dari situ. Bukan enggak boleh, batal karena keluar dari situ, ya. Jadi begitu i'tikaf, kalau balik lagi nanti malam niat lagi. Jadi jangan dipikir bersambung ada beklam, hana. Nah, itulah dunia i'tikaf yang bisa kita gambarkan di dalam fikih i'tikaf.